Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada semua pihak yang menonton video ini. Kami dari kelompok 8 yang kami hormati Ibu Rosita selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi dari praktikum ekstraksi pada cair yang sebelumnya telah kami lakukan di Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Baik, di sini kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Venus Ramadhani Fariha dengan NIM 243104010058. Kemudian terdapat rekan-rekan saya yang terdiri dari Fitri Ataya Nur Azizah dengan NIM 243104010005 dan Ivana Margareta dengan NIM 243104010024. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang dari praktikum yang akan kami jelaskan dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Fitri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari ekstraksi pada cair ini sendiri. Jadi ini merupakan salah satu metode pemisah senyawa yang banyak digunakan dalam proses isolasi zat aktif dari bahan alam. Teknik ini penting dalam berbagai bidang, terutama dalam industri farmasi, makanan, dan kimia. Karena banyak senyawa ini bernilai tinggi seperti alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, dan senyawa aromatik lainnya terdapat secara alami dalam jaringan tanaman atau bahan padat lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan pelarut yang sesuai untuk melarutkan senyawa target dari padatan yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan atau penguapan pelarut. Salah satu metode padat cair yang umum digunakan adalah ekstraksi menggunakan alat sohlet. Alat ini itu memungkinkan pelarut bersirkulasi secara terus-menerus melalui bahan padat dan meningkatkan efisiensi ekstraksi tanpa perlu mengganti eh, pel- eh, mengganti pelarutnya secara manual. Proses ekstraksi sohlet itu biasanya dilakukan dengan pemanasan sehingga pelarut dapat menguap, mengalir melalui bahan dan kemudian terkondensasi kembali. Dengan cara ini, senyawa target dapat diekstraksi secara lebih optimal dan kontinu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa prinsip dasar dari proses ekstraksi pada cair dan bagaimana proses ini berlangsung? Kedua, bagaimana cara memisahkan senyawa tertentu dari campuran padat menggunakan pelarut yang sesuai? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi proses ekstraksi? Yang keempat, seberapa efektif etanol digunakan sebagai pelarut dalam mengekstraksi senyawa aktif dari kunyit? Kelima, bagaimana cara menghitung rendaman dan mengetahui kehilangan pelarut selama proses ekstraksi? Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami prinsip dasar proses ekstraksi pada cair. Kedua, mempelajari cara memisahkan senyawa tertentu dari campuran padat menggunakan pelarut yang sesuai. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi ekstraksi. Keempat, menguji efektivitas etanol sebagai pelarut untuk mengekstrak senyawa aktif dari kunyit. Kelima, menghitung rendemen dan kehilangan pelarut selama proses ekstraksi. Baik, selanjutnya. Alat dan bahannya, yang pertama ada alat ekstraktor coklat lengkap, kedua gelas ukur ukuran 100 mili, tiga gelas kimia ukuran 100 mili, empat botol semprot, lima botol tertutup. Bahan yang pertama ada pelarut etanol 70% dan bahan alam berwarna kita menggunakan kunyit. Yang pertama ada skema kerja yaitu prosedur ekstraksi coklat. Yang pertama ada penimbangan. Di sini kita menimbang kertas saring yang kosong dan didapat 1,799 gram. Kedua, pembungkusan bahan. Pembungkusan bahan yang akan diekstrak dengan kertas saring dan diikat dengan benang. Kedua, perlakuan titrasi soklet. Dilakukan ekstraksi soklet. Ketiga, ada pemisahan ekstrak cair. Keempat, ada penguapan.
Kelima, ada penimbangan ekstra padat. Ini ditimbang kertas hari yang telah berisi bahan yang diekstraksi tadi kita didapat 12,152 gram. Selanjutnya ada prosedur ekstraksi maserasi, yaitu pertama menimbang bahan yang diekstrak, dua ada pemasukan bahan ke dalam wadah dan ditambahkan pelarut, ketiga dilakukan perendaman selama waktu yang ditentukan, keempat dilakukan pemisahan ekstrak cair, kemudian diuapkan, kelima ditimbang hasil ekstra padat yang diperoleh. Baik, selanjutnya di sini akan dibahas terkait dengan analisis data yang didapatkan pada saat praktikum serta pembahasannya. Baik, di sini Baik. terdapat data waktu ekstraksi per siklus yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fitri. Jadi berikut ini adalah data waktu ekstraksi yang kami catat untuk setiap siklus selama proses berlangsung. Pada siklus pertama ini kami dapatkan waktu 25 menit 40 detik. Ini terjadi karena sistem masih dalam tahap penyesuaian awal, termasuk proses pemanasan pelarut dan pengaturan sirkulasi. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kestabilan sistem, waktu ekstraksi mulai menurun secara signifikan pada siklus kedua. Waktu turun menjadi 15 menit 45 detik dan siklus ketiga sekitar 16 menit 30 detik, kemudian di siklus keempat hanya membutuhkan 12 menit, dan yang terakhir atau siklus kelima itu diperlukan 10 menit 50 detik. Jadi total keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk 5 siklus ini adalah 80 menit 35 detik. Penurunan waktu ekstraksi per siklus ini menunjukkan bahwa sistem semakin efisien seiring waktu. Ini konsisten dengan teori bahwa saat suhu dan sistem sirkulasinya sudah mencapai kondisi yang stabil, jadi efisiensi ekstraksi pun jadinya lebih meningkat. Artinya, kita bisa melihat bahwa proses ekstraksi pada sistem tertutup seperti ini itu menjadi lebih optimal setelah beberapa siklus awal karena variabel seperti suhu dan aliran pelarut itu sudah berada dalam titik kestabilan yang mendukung transfer massa yang lebih cepat. Kemudian, untuk data volume pelarut di proses ini kami menggunakan total pelarut awal itu sebanyak 200 mili, yang dalam hal ini adalah etanol. Selama proses berlangsung, sebagian pelarut itu mengalami penguapan akibat pemanasan berulang. Hal ini tentu saja pasti akan terjadi karena sistem terbuka semi recycle seperti yang kami gunakan. Tercatat bahwa sekitar 58,994 mili atau sekitar 29% dari total pelarut itu menguap selama proses berlangsung. Selain itu, sebagian kecil pelarut juga terserap oleh sampel eh, dan oleh kertas saringnya sekitar 4,894 mili atau 2,5%. Meskipun terlihat kecil, ini tetap berpengaruh terhadap total volume pelarut yang bisa dipulihkan di akhir proses atau hasil akhir kami. Sisanya yaitu sekitar 60% dari pelarut. Ini masih tetap bersirkulasi dalam sistem dan berhasil dipulihkan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pemulihan pelarut itu berada di angka sekitar 60%, yang sebenarnya sudah cukup baik mengingat sistem dilakukan dengan pemanasan berulang dan dalam kondisi tidak sepenuhnya tertutup rapat. Penting juga untuk dicatat bahwa kehilangan pelarut dalam jumlah sekian itu masih tergolong wajar dan dapat diterima dalam eksperimen yang kami lakukan. Karena sebagian besar kehilangan terjadi melalui jalur alami seperti penguapan akibat pemanasan dan absorpsi oleh media padat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan
hasil pengamatan di bagian rendeman ekstrak. Jadi berat kunyit awalnya yang sebanyak 10 gram itu setelah dilakukan ekstraksi sohlet yang tadi dijelaskan prosesnya oleh Ivana dan proses hasil datanya oleh Fitri didapatkan berat ekstrak padat akhirnya itu 3,862 gram. Perhitungan berat ekstrak padat ini didapatkan dari massa kertas plus bahan basah pada saat awalnya itu dikurangi dengan massa kertas plus bahan yang kering di awal sehingga yang semulanya dengan massa 16,014 gram dikurangi 12,152 gram menghasilkan angka 3,862 gram. Dengan perhitungan dan data yang didapat ini, didapatkan rendeman hasilnya itu 38,62%. Hal ini tergolong tinggi. Jadi, rendeman hasilnya ini diperoleh dari perhitungan massa ekstrak padat dibagi massa bahan dikali 100%. Sehingga yang tadi 3,862 gram dari berat ekstrak padat dibagi massa bahan awalnya 10 gram dikali 100% menghasilkan rendeman 38,62%. Mengapa ini tergolong tinggi? Karena jika dilihat dari data literatur, teori itu menyatakan bahwa normalnya biasanya saat praktikum itu didapatkan hasil sekitar 35 sampai 40% menurut Rahmawati et al. Pada tahun 2019. Sedangkan yang kita dapatkan ini cukup mendekati 40% yang jauh di atas batas bawahnya sehingga kami klasifikasikan bahwa rendemen ini presentasinya tergolong tinggi. Dan ditemukan juga pada jurnal Chauhan et al. 2020 bahwa kurkumin ini larut baik dalam etanol dan air. Bisa di next. Baik, di sini dari perhitungan dan prosedur yang kami gunakan dapat kita simpulkan bahwa prinsip dan efektivitas ekstraksinya itu di sini ekstraksi pada cair yang kita lakukan dengan pelarut etanol 70%, di mana pelarut etanol ini tergolong semipolar, efektif untuk senyawa fenolik seperti kurkumin dari kunyit yang kita lakukan saat praktikum. Kemudian metode Sohlet ini bekerja secara siklik, di mana pada awalnya dilakukan pemanasan, kemudian pengembunan, pada kondensornya, selanjutnya pelarut segarnya akan terus melarutkan senyawa aktif selama berulang kali 5 siklus tersebut. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa didapatkan praktikum ini efisien untuk senyawa polar atau semipolar selama 10 sampai 30 menit per siklus. Untuk yang kita dapatkan ini, menit akhirnya itu 80 menit, sehingga jika dirata-rata untuk 5 siklus itu masing-masingnya 16 menit. Hal ini berarti bahwa proses siklus dari durasi yang kita lakukan sudah sesuai juga dengan literatur. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah relevansi dan aplikasi yang diterapkan pada praktikum kita. Jadi, etanol 70% ini aman menurut literatur dan cocok untuk produk konsumsi. Aplikasinya dapat digunakan pada suplemen herbal antioksidan pada bidang farmasi, kemudian dapat dilakukan sebagai pewarna alami makanan pada bidang industri makanan, dan juga dapat digunakan sebagai kosmetik dan obat tradisional. Metode ini berarti dapat disimpulkan bahwa mudah juga untuk diskalakan di bidang industri karena refluksnya yang kontinu atau terjadi secara berulang. Bisa di next. Maka dapat disimpulkan dari keseluruhan praktikum dan presentasi yang kita lakukan. Yang pertama, metode Sohlet dengan etanol 70% efektif untuk mengekstrak kurkumin dari kunyit. Yang kedua, total waktu 80 menit itu terjadi pada 5 siklus dan hasil rendemennya termasuk tinggi sebanyak 38,62%. Dengan ini, data sesuai literatur, baik dari segi waktu, efisiensi pelarutnya, serta hasil ekstraksinya. Dan metode ini cocok untuk aplikasi di industri berbasis bahan alam, sehingga dari keseluruhan praktikum yang kita lakukan dari awal, serta data pengamatannya ini sudah sesuai dengan teori literatur secara keseluruhan.
Bisa di next. Dan berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan sebagai acuan literatur untuk memahami teori dari praktikum. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.